Nah, begitu deh ceritanya kalau gue roleplay baru keterima jadi PNS. PNS atau Pegawai Negeri Sipil. 3 huruf yang punya kekuatan magis di tengah masyarakat Indonesia dari dulu hingga kini. Gak percaya? Coba aja kamu bilang di grup keluarga, Alhamdulillah, lolos seleksi CPNS tahap awal. Saudara yang selama ini pasif seketika jadi aktif. Ucapan selamat langsung membanjiri. Kok bisa ya? Kamu wajib tahu. Status calon aja udah cukup bikin dada kamu membusung, kepala tegak, dan hati penuh harapan. Apalagi kalau udah resmi diangkat jadi PNS. Bisa-bisa tetangga yang gak pernah nyapa kamu tiba-tiba sering tuh say hi ke kamu. Hai. Oke. Tapi di tengah era serba digital saat ini, dengan startup yang makin menjamur dan anak muda makin kreatif cari cuan, masihkah PNS jadi primadona? Zaman dulu sih PNS itu kayak life goal. Malahan life goal ultimate atau life goal paling OP. Karir stabil, dapat gaji pokok, tunjangan macem-macem, dan di usia senja nih ya, dapat dana pensiun bulanan. Gak heran kalau orang tua denger anaknya pacaran sama PNS, bisa adem ayem tuh dan bisa tidur nyenyak. Bagong Suyanto, sosiolog dari Universitas Airlangga, berpandangan bahwa minat masyarakat Indonesia terhadap PNS didorong karena faktor ekonomi dan persepsi sosial. Tapi sekarang kayaknya udah beda cerita deh. Tahun 2024 lalu, pendaftar CPNS hampir 4 juta orang. Wah, tinggi ya. Tapi jumlah ini sebenarnya tuh cuma 30% dari total pencari kerja. Nah, terus sisanya 70% kemana nih? Mereka melirik sektor swasta, dunia startup, kerja freelance, dan yang lagi hype tuh ya, jadi konten kreator kayak gini. Ini tuh nunjukin bahwa ada pergeseran, terutama di kalangan Gen Z yang baru mulai cari kerjaan. Gen Z gak cuma cari kerja buat bertahan hidup aja nih, tapi mau dapat kerjaan yang sesuai passion, fleksibel, plus gaji yang cukup buat healing, jajan boba, atau ngopi-ngopi cantik di sore hari. Beberapa hal yang bikin PNS jadi kurang menarik di mata Gen Z seperti gaji awal yang kecil, apalagi kalau masih ada C-nya nih, CPNS. Proses seleksinya tuh panjang banget dan yang pastinya berat tuh, dan harus siap ditempatkan di mana saja, termasuk di pulau-pulau terpencil atau daerah tertinggal sekalipun, yang dimana sinyal internetnya tuh susah, terus listrik belum tentu ada. Nah, begitu C-nya hilang dan diangkat jadi PNS, kenaikan golongan gak bisa cepet. Ya, namanya juga birokrasi, pasti ada aturan-aturan internal dan pola kerja yang kaku. Padahal nih ya, karakteristik generasi sekarang cenderung ekspresif, suka tantangan, suka perubahan, dan yang paling penting, mereka tuh gak suka diatur-atur. Ku pekerja kreatif, freelance kerjaanku. Banyak orang mengira bahwa aku menganggur. Gak heran kalau anak muda sekarang lebih tertarik ke sektor yang dinamis. Misal, jadi digital marketer, UI UX designer, data analis, bahkan social media manager. Belum lagi nih ya, profesi kayak content creator, gamer profesional, atau bahkan streamer yang bisa ngantongin duit puluhan juta tiap bulannya. Wah, bukan main gak tuh? Tapi buat yang punya audiens besar dan yang pastinya loyal. Biarpun ada pergeseran, angka 4 juta pelamar CPNS menunjukkan daya tarik tersendiri. Lah dibanding kerja bagai kuda di agensi atau startup, nah PNS tuh punya waktu kerja dan cuti yang teratur. Belum lagi nih ya, profesi PNS masih sangat dihormati masyarakat luas. Kayak sesuatu banget gitu. Persepsi positif ini juga terbantu sama dorongan reformasi birokrasi di pemerintahan. Dengan pelayanan yang makin modern, birokrasi yang tadinya berbelit dan lama jadi lebih ringkas. Image PNS yang sebelumnya dikenal lambat, sekarang jadi cepet tuh. Persepsi semakin bagus, gak cuma masyarakat umum, tapi juga bikin sebagian anak muda mau nyemplung. Beberapa orang bahkan sharing pengalaman jadi PNS dan nunjukin sisi-sisi keren jadi PNS tuh. Nah, konten kreator bisa jadi punya prospek penghasilan yang lebih fantastis. Tapi
itu juga belum tentu berhasil. Kalau sakit misalnya nih, ya tanggung sendiri. Udah deh, gak usah ngomongin dana pensiun. Yang di depan mata aja masih pusing sama view dan muter otak buat bikin jadi trending. Apalagi resiko burnout yang tinggi banget. Nah, kalau PNS nih ya, boleh jadi gajinya emang kecil, terus naik golongan atau jabatan juga nggak bikin melompat tinggi. Ya stabil aja gitu. Untuk sebagian anak muda juga semangat jadi PNS biar sistem pelayanan semakin bagus, integritas dan kejujuran semakin meningkat. Dan yang paling penting, bisa bikin kontribusi langsung buat negara. Jadi kalau kamu cari kestabilan dan siap membangun sistem yang lebih sehat, bisa jadi tuh PNS jadi pilihan kamu. Tapi nih ya, kalau kamu orang yang suka fleksibilitas, gonta-ganti profesi, dan kerja di lintas bidang, bisa jadi kamu nggak cocok tuh jadi PNS. Soalnya dunia kerja tuh sekarang luas banget. Pilihannya banyak, apaan aja ada. Yang penting buat jadi pegangan, apapun profesi kalian, ada peran dan dampak yang bisa kamu mainkan. Kerja itu bukan cuma soal cuan, tapi soal tanggung jawab, soal kebermanfaatan, dan yang paling penting, amanah yang diemban. Kalau kamu pengen jadi PNS, gas. Tapi inget nih, bukan buat cari aman, tapi harus cari makna ya. Indonesia butuh PNS yang bukan sekedar pegawai, tapi penjaga nilai.